Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Humayroh, NIM 1886206022. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Profesi Kependidikan tentang Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Haji Hamzah Beyuno, MPD, yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini terdiri dari 10 bab, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bab 10, yaitu tentang mengurai benang kusut pendidikan di era otonomi daerah. Lebih tepatnya yaitu suatu analisis tentang pendidikan di Indonesia. Jika kita renungi, masalah pendidikan di Indonesia sungguh mengundang kita semua untuk dapat mencermati bahwa pendidikan di Indonesia baru sekedar mampu memberikan dampak langsung pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk ijazah, tetapi belum sampai memberikan dampak pengiring pengajaran yang indikatornya yaitu adanya kemampuan daya saing sumber daya manusia, baik untuk memenuhi tuntutan dunia usaha maupun dunia industri, apalagi persaingan dalam kancah peraturan dunia. Berdasarkan hasil riset dan survei yang dilakukan di lembaga-lembaga dunia yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, menyatakan bahwa kredibilitas bangsa Indonesia di mata masyarakat dunia tidak semakin memuncak, tetapi justru semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir ini. Kita bisa melihat hal tersebut dari berbagai bidang-bidang tertentu. Dalam hal pendidikan, berdasarkan hasil studi PERC, Political Economical Risk Consultancy, menempatkan Indonesia pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Ini berarti dalam hal pendidikan, Indonesia masih berada dalam posisi yang paling rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Kita cermati, hampir tidak ada satupun yang dapat menjelaskan prestasi terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan berbagai bidang-bidang lainnya. Pertanyaan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya tentu banyak sekali variabel-variabel yang dapat menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ternyata setelah ditelaah lebih dalam lagi, penyebab kegagalan dari berbagai bidang tersebut dikarenakan ketidakberhasilan pendidikan nasional kita, dikarenakan pendidikan kita belum mampu menghasilkan kader-kader bangsa yang berkemauan tulus dan berkemampuan profesional. Seandainya saja pendidikan kita mampu menghasilkan generasi-generasi yang tangguh, berkemauan tulus, dan berkemampuan profesional, maka sudah dapat dipastikan bahwa hari ini kita dapat bangkit dari segala keterpurukan dan meraih berbagai prestasi dalam bidang-bidang tertentu. Sangat tampak bahwa kualitas manusia Indonesia apabila dibandingkan dengan manusia atau bangsa-bangsa lainnya masih jauh dari kata memadai. Lalu muncul pertanyaan, apakah pendidikan kita belum dapat memberikan andil untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jawaban sesungguhnya adalah hari ini kita tengah menuai dampak jangka panjang atas ketidakberhasilan pendidikan nasional kita. Kekurang tangguhan bangsa kita terjadi akibat dari perjalanan panjang pendidikan 20 dan 25 tahun yang silam. Selama ini kita kurang bersungguh-sungguh dalam mengurus pendidikan, dan hari ini
kita tengah menuai dampaknya. Dalam soal anggaran misalnya, sejak dulu pemerintah kita belum dapat memberikan anggaran pendidikan yang memadai untuk kepentingan pendidikan. Dalam anggaran pendapatan belanja negara, pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 492,5 triliun atau 20% dari total keseluruhan kas keuangan negara. Tetapi realitasnya tidak seperti itu. Kita bisa melihat hal tersebut dari masih banyaknya pihak-pihak yang menyampaikan kekecewaannya terhadap besarnya anggaran pendidikan, tetapi justru tidak dirasakan manfaatnya. Kesungguhan pemerintah dalam mengelola pendidikan nasional kita masih belum optimal. Anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan belum sepenuhnya terrealisasikan untuk kepentingan pendidikan. Lalu, bagaimana kita melakukan pembenahan terhadap nasional kita saat ini? Sedikit saya sampaikan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depannya sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan kita dalam merancang pendidikan ke depannya. Seperti yang kita tahu, saat ini kita berada pada abad ke-21. Ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi. Tantangan yang pertama, kita dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang sudah dicapai sebelumnya. Yang kedua, dalam mengantisipasi era pendidikan global, kita dituntut untuk dapat mempersiapkan generasi-generasi yang kompeten sehingga dapat bersaing dalam pasar kerja global. Dan yang ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka diperlukan adanya suatu perubahan dan penyesuaian terhadap sistem pendidikan nasional. Selain itu, pendidikan nasional kita juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Permasalahan itu diantaranya yang pertama, masih rendahnya pemerataan untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, masih lemahnya manajemen pendidikan nasional kita. Lalu, apa saja solusi-solusi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi setiap permasalahan pendidikan di Indonesia? Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, pemerintah harus dapat membuat suatu kebijakan yang efektif dan berkelanjutan agar sesuai dengan masa yang akan datang, sehingga kurikulum yang dibuat tidak mudah berubah-ubah. Yang kedua, rekrutmen tenaga guru haruslah kompeten dan profesional yang dapat dilakukan melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga independen seperti PT, LSM, dan praktisi profesional. Hal tersebut dilakukan karena guru, sebagaimana yang kita tahu, merupakan salah satu kunci sentral dari keberhasilan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, pemerintah harus dapat melakukan efisiensi terhadap pemanfaatan anggaran pendidikan, sehingga anggaran pendidikan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan yang keempat, pemerintah harus dapat melakukan pemerataan pendidikan. Sebagaimana yang kita tahu, dalam menetapkan sistem zonasi. Dalam pelaksanaan sistem zonasi ini, pemerintah juga harus menetapkan aturan yang tegas agar sistem zonasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dan yang kelima, mengarahkan siswa kepada pendidikan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga nantinya siswa mempunyai kemampuan profesional sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.